Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-8 mata kuliah Statistika Pendidikan bersama saya Fitria Zana Kumala. Di pertemuan ke-8 ini kita akan mempelajari materi tentang peluang dan distribusi peluang, di mana materi yang akan dibahas adalah tentang pengantar peluang, distribusi normal, dan distribusi student. Untuk materi tentang distribusi chi kuadrat dan distribusi F ini akan disampaikan pada pertemuan ke-9. Yang pertama akan kita bahas tentang peluang. Untuk mengetahui karakteristik suatu populasi sering dilakukan dengan hanya menganalisis sebagian data atau sampel saja. Berdasarkan informasi yang terkandung dalam sampel, dilakukan pengambilan keputusan terhadap populasinya. Dasar logika dari proses pengambilan keputusan tentang suatu populasi dengan menganalisis data sampel adalah peluang. Suatu peristiwa yang mempunyai peluang untuk terjadi mengandung arti bahwa ada harapan peristiwa itu akan terjadi. Jika suatu peristiwa pasti terjadi, maka peluang terjadinya peristiwa tersebut adalah 1. Contohnya adalah peluang terjadinya kematian pada manusia, maka pasti peluang dari peristiwa tersebut adalah 1, karena semua manusia pasti akan meninggal dunia. Jika suatu peristiwa tidak mungkin terjadi, maka peluang terjadinya peristiwa tersebut adalah 0. Sebagai contoh, misalkan peluang terjadinya peristiwa manusia akan hidup kekal abadi, maka pasti peluang peristiwa tersebut adalah 0 karena tidak ada manusia yang akan hidup kekal abadi. Konsep peluang berhubungan dengan pengertian percobaan yang menghasilkan hasil yang tidak pasti. Percobaan yang diulang-ulang dalam kondisi yang sama akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Kita lihat di sini beberapa istilah dalam teori peluang. Yang pertama adalah percobaan. Percobaan adalah proses pengumpulan data dari sebuah fenomena yang memperlihatkan variasi pada hasilnya. Yang kedua adalah ruang sampel atau sample space. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Yang ketiga adalah titik sampel. Titik sampel adalah setiap unsur atau elemen atau anggota dari ruang sampel. Dan yang keempat di sini adalah kejadian yang disebut juga sebagai peristiwa atau event. Kejadian adalah hasil dari percobaan yang mempunyai sifat tertentu. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kita lihat contohnya. Sebuah koin seimbang dilambungkan 3 kali. Hasil yang diperoleh dapat berupa sisi angka yang kita singkat sebagai A besar seperti ini, atau dapat juga berupa sisi gambar yang kita singkat sebagai huruf G seperti ini. Di sini apabila koin dilambungkan sebanyak 3 kali, maka akan terdapat 8 titik sampel yang dapat dihimpun sebagai ruang sampel. Jika koin yang pertama pada lambungan pertama menghasilkan angka dan pada lambungan kedua menghasilkan angka dan lambungan ketiga juga menghasilkan angka, maka di sini AAA adalah titik sampel yang merupakan anggota dari ruang sampel S. Untuk kemungkinan yang kedua di sini dapat juga koin tersebut pada lambungan yang pertama akan menghasilkan angka, yang kedua menghasilkan angka, dan yang ketiga menghasilkan gambar. Sehingga di sini AAG juga merupakan anggota dari ruang sampel. Kemungkinan yang ketiga, di sini koin tersebut pada lambungan pertama akan menghasilkan angka, pada lambungan yang kedua menghasilkan gambar, dan pada lambungan yang ketiga menghasilkan angka. Sehingga di sini AGA adalah anggota dari ruang sampel yang ketiga. Untuk kemungkinan yang keempat, di sini pada lambungan pertama koin tersebut akan menghasilkan angka, pada lambungan yang kedua menghasilkan gambar, dan pada lambungan yang ketiga menghasilkan gambar. Sehingga di sini kemungkinan yang keempat adalah AGG.
Untuk kemungkinan yang kelima, di sini pada lambungan pertama menghasilkan gambar, pada lambungan kedua menghasilkan angka, dan pada lambungan ketiga juga menghasilkan angka. Sehingga di sini GAA juga merupakan anggota dari ruang sampel. Untuk kemungkinan yang keenam, di sini lambungan pertama akan menghasilkan gambar, lambungan yang kedua menghasilkan angka, dan yang ketiga menghasilkan gambar. Sehingga di sini GAG juga merupakan anggota dari ruang sampel. Untuk kemungkinan yang ketujuh, di sini lambungan pertama akan menghasilkan gambar, lambungan yang kedua menghasilkan gambar, dan lambungan yang ketiga menghasilkan angka. Sehingga di sini GGA juga merupakan anggota dari ruang sampel. Dan terakhir di kemungkinan ke-8, di sini bisa juga koin tersebut pada lambungan pertama menghasilkan gambar, pada lambungan kedua juga menghasilkan gambar, dan pada lambungan ketiga juga menghasilkan gambar. Sehingga di sini kemungkinan yang ketiga adalah GGG. Sehingga dapat dituliskan di sini N dalam kurung S atau banyaknya anggota dari ruang sampel adalah sama dengan 8. Yaitu di sini AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan GGG. Kita misalkan di sini ada kejadian yaitu X yang merupakan kejadian munculnya sisi angka sebanyak 2 kali dalam percobaan tersebut, maka anggota dari himpunan X adalah di sini AAG, AGA, dan GAA ya. Jadi kita pilih di antara anggota ruang sampel ini manakah kejadian yang muncul angka sebanyak 2 kali ya. Jadi anggota dari X tersebut adalah titik sampel di mana muncul sisi angka sebanyak 2 kali yaitu AAG, AGA, dan GAA. Dan kita bisa lihat di sini bahwa himpunan X ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel S. Selanjutnya, jika A adalah himpunan kejadian dan S adalah ruang sampel dengan A tersebut adalah himpunan bagian atau subset dari S, maka di sini peluang munculnya kejadian A akan sama dengan NA atau banyaknya anggota himpunan A dibagi dengan NS atau banyaknya anggota himpunan S. Kita lihat sifat-sifat dari peluang. Yang pertama, peluang kejadian A akan sama dengan NA dibagi NS, di mana peluang dari kejadian A tersebut akan lebih dari atau sama dengan 0. Untuk PS di sini akan sama dengan NS dibagi NS sehingga hasilnya adalah sama dengan 1. Dan yang ketiga, jika himpunan A diiriskan dengan himpunan B adalah himpunan kosong atau dengan kata lain tidak mempunyai anggota, maka peluang kejadian A digabung dengan kejadian himpunan B akan sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Kita lihat contohnya. 2 dadu dilambungkan bersama-sama. Jika A adalah himpunan X, di mana X adalah pasangan sisi yang sama, dan B adalah himpunan X, di mana X adalah jumlah pasangan yang kurang dari 5, maka tentukan peluang kejadian A dan peluang kejadian B. Penyelesaiannya di sini tulis dulu apa yang diketahui, yaitu di sini 2 dadu dilambungkan bersama-sama. Himpunan A atau kejadian A adalah X, di mana X adalah pasangan sisi yang sama, dan B adalah himpunan X, di mana X adalah pasangan dengan jumlah kurang dari 5. Yang ditanyakan yang pertama adalah peluang terjadinya kejadian A, dan yang kedua yaitu peluang terjadinya kejadian B. Untuk penyelesaiannya di sini karena 2 dadu tersebut dilambungkan secara bersama-sama, maka ruang sampel akan memiliki anggota sebanyak 36, yaitu 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai 6,6. Di sini berarti jika dadu tersebut menghasilkan 1,1, berarti pada dadu yang pertama akan menghasilkan mata dadu berjumlah 1 dan
dadu yang kedua juga menghasilkan mata dadu jumlah 1. 1,2 di sini berarti pada dadu pertama menghasilkan mata dadu 1 dan pada dadu yang kedua akan menghasilkan mata dadu jumlah 2. Jika di sini 6,6, maka di sini dadu pertama akan muncul angka 6 ya, dan dadu yang kedua juga muncul angka 6. Di sini seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa jumlah anggota dari ruang sampel tersebut ada 36. Ada 36 titik sampel ya. Yang pertama di sini A adalah himpunan X, di mana X tersebut adalah pasangan sisi yang sama. Jadi di sini A adalah kejadian akan muncul pasangan sisi mata dadu yang sama. Jadi kita lihat di sini di antara titik-titik sampel yang berada pada ruang sampel, manakah yang muncul pasangan sisi yang sama? Sisi yang sama adalah 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya sampai 6,6. Di sini banyaknya anggota himpunan A, ada 6 ya, sehingga peluang terjadinya kejadian A, rumusnya adalah NA dibagi NS. Tadi NA jumlahnya adalah 6 dan NS adalah 36 ya. Jika kita sederhanakan, di sini 6 dibagi 36 adalah 1/6. Untuk soal yang B, di sini B adalah himpunan X, di mana X adalah pasangan dengan jumlah kurang dari 5. Jadi kita akan pilih manakah di antara titik-titik sampel yang terdapat pada ruang sampel ini yang jumlah dadunya adalah kurang dari 5. Di sini anggotanya adalah 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2 dan 3,1. Selain titik sampel ini ya, jumlahnya pasti lebih dari atau sama dengan 5. Di sini kita bisa tulis banyaknya anggota himpunan B ada 6, sehingga peluang kejadian B sesuai dengan rumus NB dibagi NS adalah 6 dibagi 36 ya. Jika kita sederhanakan, maka hasilnya adalah 1/6. Selanjutnya akan kita bahas tentang distribusi normal. Apabila X merupakan sebuah variabel yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata mu dan simpangan bakunya adalah sigma, maka fungsi densitas untuk X kita bisa tuliskan sebagai Fx sama dengan 1/, sigma dikalikan dengan akar 2 kali pi dikalikan dengan E pangkat min setengah dikali kuadrat dari X min mu dibagi dengan sigma. Dengan di sini X adalah variabel kontinu di mana nilai X tersebut lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Sigma adalah simpangan baku dari distribusi populasi. Pi di sini adalah konstanta, nilainya ekuivalen dengan 3,1416. E adalah konstanta yang nilainya akan ekuivalen dengan 2,7183 dan mu adalah min atau rata-rata dari distribusi populasi. Selanjutnya akan kita lihat sifat distribusi normal. Distribusi normal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, grafiknya selalu terletak di atas sumbu X. Jadi tidak mungkin jika nanti distribusi normal memiliki grafik yang menyinggung ataupun di bawah sumbu X ya. Dan yang kedua adalah bentuk grafiknya simetris terhadap X sama dengan mu. Jika kita perhatikan di sini grafiknya, di sini grafik distribusi normal di atas sumbu X dan di sini simetris, artinya tidak melenceng ke kanan ataupun tidak melenceng ke kiri ya. Di sini simetris bentuknya terhadap X sama dengan mu. Menghitung peluang langsung dari fungsi Fx merupakan tugas yang sukar ya, karena pasti melibatkan perhitungan integral yang tidak sederhana. Oleh karena itu, peluang untuk harga-harga X tersebut dicari melalui suatu bentuk transformasi ke dalam bentuk distribusi normal standar atau distribusi normal baku. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan harga rata-rata atau minnya adalah sama dengan 0
dan simpangan bakunya adalah sama dengan 1 yang diperoleh melalui transformasi variabel dalam bentuk Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Selanjutnya, variabel Z akan mengikuti distribusi normal dengan min sama dengan 0 dan simpangan bakunya sama dengan 1 dengan fungsi densitas yang akan berbentuk Fz sama dengan 1/akar 2pi dikali dengan E pangkat min setengah dikali Z kuadrat, di mana Z nilainya lebih dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga ya. Di sini kita perhatikan untuk grafik distribusi normal standar. Di sini bentuknya seperti distribusi normal berada di atas sumbu X, akan tetapi di sini kita perhatikan bahwa grafik tersebut akan simetris pada nilai minnya yaitu 0. Yang selanjutnya akan kita pelajari tentang tabel distribusi normal standar. Jadi di sini nanti akan saya share juga tabel tersebut dalam format PDF sehingga kalian lebih mudah untuk membaca dan memahami. Di sini saya contohkan apabila kita akan mencari nilai jika Z-nya adalah 0,82, maka di sini kita tarik ke bawah sampai muncul angka 0,8, lalu kita tarik ke kanan ya sampai angka 2, karena yang akan kita cari adalah untuk Z-nya sama dengan 0,82. Sehingga di sini nilainya adalah 0,2939. Contoh yang lain, misalkan di sini akan kita cari jika nilai Z-nya adalah 3,99 ya. Jika 3,99 maka kita pilih di sini 3,9. Lalu selanjutnya kita tarik ke kanan sampai angka 9 ya. Jadi ini angka 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Maka di sini 3,9 kita tarik ke kanan sampai angka 9, maka hasilnya adalah 0,5. Kita lihat contohnya. Misalkan di sini nilai rata-rata ujian masuk suatu perguruan tinggi adalah 67,75 dengan simpangan bakunya adalah 6,25. Jika distribusinya normal dan banyak calon peserta adalah sebanyak 10.000 orang, maka di sini tentukan yang pertama berapa persen calon peserta yang nilainya lebih dari 70. Yang kedua, berapa orang calon peserta yang nilainya antara 70 dan 80. Yang ketiga, berapa orang calon peserta yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75. Yang keempat, berapa orang calon peserta yang nilainya 75. Untuk penyelesaiannya di sini tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah X adalah nilai hasil ujian. Jadi kita misalkan di sini nilai hasil ujiannya adalah X dan X bar atau nilai rata-rata ujian masuk dari perguruan tinggi tersebut adalah 67,75 sehingga di sini X barnya adalah 67,75. S atau simpangan bakunya adalah 6,25 dan banyaknya calon peserta di sini kita simbolkan dengan NS adalah 10.000. Yang ditanyakan di sini yang pertama adalah peluang X lebih besar dari 70. Yang kedua, banyaknya orang yang memiliki nilai antara 70 dan 80. Yang ketiga, banyaknya orang yang mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75. Dan yang keempat, yaitu banyaknya orang yang mendapatkan nilai 75. Untuk penyelesaiannya, di sini yang pertama akan kita cari peluang X lebih besar dari 70. Dan dengan menggunakan rumus Z sama dengan X min X bar dibagi S untuk X lebih dari 70, maka Z lebih besar daripada, kita substitusikan ya, nilai X-nya adalah 70. Di sini X-nya 70. Lalu X bar-nya tadi adalah 67,75 dan S-nya adalah 6,25. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilai X, X bar dan S.
Maka di sini didapatkan Z lebih besar daripada 2,25 dibagi 6,25. Hasilnya adalah Z lebih besar dari 0,36. Di sini karena nilai Z tadi adalah lebih besar daripada 0,36, maka kita gambarkan dalam grafik distribusi normal. Di sini 0,36. Karena lebih besar, maka di sini ada di sebelah kanannya ya. Di sini saya tandai dengan daerah yang saya beri warna hitam ya. Jika kita perhatikan di sini, luas daerah di bawah kurva normal baku yang terletak di sebelah kanan nilai 0,36 ini yang berwarna hitam ya, adalah luas setengah kurva normal baku dikurangi dengan luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 0,36 ya. Jadi jelas yang daerah berwarna hitam ini adalah luas setengah kurva normal baku dikurangi dengan luas di bawah kurva normal yang saya arsir ini ya. Luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 0,36 yang saya arsir ini adalah 0,1406. Dari mana kita cari di tabel ya. Di sini kita cari untuk Z 0,36. Hasilnya adalah di sini kita lihat dulu 0,3, lalu kita tarik ke kanan sampai angka 6 sehingga di sini ketemu 0,1406. Sehingga luas daerah Z yang lebih besar daripada 0,36 yang berwarna hitam ini akan sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena di sini luas setengah kurva normal baku ini ya, setengahnya adalah pasti 0,5 dikurangi dengan luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 0,36 yang saya arsir berwarna merah ini. Sehingga di sini 0,5 dikurangi 0,1406 hasilnya adalah 0,3594. Jadi dapat disimpulkan bahwa calon peserta yang nilainya lebih besar daripada 70 adalah 0,3594. Jika kita bawa ke bentuk persentase, maka di sini persentase dari calon peserta yang nilainya lebih besar daripada 70 adalah 35,94%. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor B di sini dengan menggunakan rumus yang sama yaitu Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S untuk X di antara 70 dan 80. Maka di sini akan kita cari dulu nilai Z1. Nilai Z1 yaitu nilai Z ketika X-nya adalah 70. Jadi yang di sebelah kiri ini ya. Jadi kita cari dulu ketika X-nya 70, tadi X barnya adalah 67,75 dan S atau simpangan bakunya adalah 6,25, maka di sini Z1-nya adalah 2,25 dibagi 6,25, hasilnya adalah 0,36. Dan di sini ketika nilai X-nya adalah 80 ini dari yang batas kanannya ini ya. Maka di sini nilai Z2-nya dapat dicari dengan menggunakan rumus yang sama dengan tadi yaitu X min X bar dibagi S. Maka di sini hasilnya adalah 80 dikurangi 67,75 dibagi 6,25. Hasilnya adalah 12,25 dibagi 6,25 yaitu 1,96. Jika kita gambarkan grafik distribusi normal tersebut, di sini karena nilai X adalah terletak di antara 70 dan 80, maka di sini daerah yang kita beri warna hitam ini adalah di antara 0,36 dan 1,96 ya. Jadi 0,36 ini adalah nilai Z1 dan 1,96 ini adalah Z2 ya. Luas daerah di bawah kurva normal baku antara 0,36 dan 1,96 yang saya beri warna hitam ini adalah luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 1,96. Jadi ini ya yang kita kurangi dengan luas di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,36 yang saya beri
tanda arsiran merah. Jadi karena daerah yang saya beri warna hitam ini adalah sama dengan di sini daerah di bawah kurva normal antara 0 dan 1,96 dikurangi daerah antara 0 dan 0,36, maka di sini kita cari dulu nih luas daerah di bawah kurva normal baku antara 0 dan 1,96 ya. Jadi kita cari dulu daerah yang saya beri tanda ini ya. Caranya masih sama seperti tadi. Kita tarik di sini yang vertikal. Kita cari 1,96 karena yang kita akan cari adalah 1,96, maka kita tarik ke kanan sampai angka 6. Ya, di sini berhenti pada angka 0,4750. Sehingga di sini luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 1,96 tersebut adalah 0,4750. Selanjutnya untuk luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 0,36, di sini yang saya beri tanda arsir warna merah. Caranya sama seperti tadi, kita menggunakan tabel distribusi normal. Kita tarik pada sumbu yang vertikal di sini 0,3 ya. Karena yang akan kita cari adalah 0,36, maka kita tarik ke kanan sampai berhenti di angka 6 sehingga di sini hasilnya adalah 0,1406. Sehingga luas daerah di bawah kurva normal baku untuk Z antara 0,36 dan 1,96, di sini yang saya beri warna hitam adalah 0,4750 dikurangi dengan 0,1406. Hasilnya adalah 0,3344. Karena peluang X lebih besar dari 70 dan lebih kecil dari 80 tadi sudah dicari ya, hasilnya adalah 0,3344. Maka dengan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan di depan, di sini rumusnya adalah NX lebih besar dari 70 lebih kecil dari 80 dibagi NS. Maka kita bisa cari nih banyaknya orang yang mendapatkan nilai antara 70 dan 80, tinggal kita kalikan saja ya. Di sini 0,3344 kita kalikan dengan 10.000, maka hasilnya adalah 3.344. Jadi dapat disimpulkan bahwa calon peserta yang nilainya di antara 70 dan 80 ada sebanyak 3.344 orang. Untuk poin yang C, untuk menentukan banyaknya calon peserta yang nilainya lebih besar atau sama dengan 75, maka kita harus mencari terlebih dahulu tepi bawah dari 75. Tepi bawah dari 75 seperti materi sebelum UTS ya, tinggal kita kurangkan dengan 0,5 sehingga di sini tepi bawahnya adalah 75 dikurangi 0,5 yaitu 74,5. Agar 75 termasuk diperhitungkan, maka nilai X yang digunakan bukan 75 tapi 74,5. Dengan menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu Z sama dengan X dikurangi X bar dibagi S, maka di sini tinggal kita substitusikan saja. Nilai X-nya adalah 74,5, nilai X barnya adalah 67,75 dan S-nya adalah 6,75, maka nilai Z-nya adalah 6,75 dibagi 6,25, hasilnya adalah 1,08. Jika kita gambarkan dalam grafik distribusi normal, maka di sini kita gambarkan dengan daerah yang saya beri warna hitam ya. Luas daerah di bawah kurva normal baku untuk Z lebih besar dari 1,08 adalah luas setengah kurva normal. Jadi ini luas setengah kurva normal dikurangi luas di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,08. Di sini yang saya beri arsir warna merah. Kita cari terlebih dahulu luas di bawah kurva normal antara 0 dan 1,08 yang saya beri tanda merah ini dengan menggunakan tabel distribusi normal sama seperti tadi ya. Di sini 1,08, maka di sini untuk yang vertikal kita lihat 1,0 lalu kita tarik ke kanan sampai angka 8 sehingga di sini
hasilnya adalah 0,3599. Sehingga luas daerah Z yang lebih besar dari 1,08 adalah 0,5. Di sini karena setengah kurvanya adalah 0,5 ya. Dikurangi yang berarsir merah, yaitu di sini 0,3599. Hasilnya adalah 0,1401. Jadi di sini kesimpulannya adalah banyaknya calon peserta yang nilainya lebih dari atau sama dengan 75 adalah 0,1401 dikali 10.000 orang ya. Karena total seluruhnya ada 10.000 orang, sehingga di sini hasilnya adalah 1.401 orang. Untuk yang D, di sini nilai 75 terletak di antara tepi bawah dan tepi atasnya, yaitu tepi bawahnya 74,5 dan tepi atasnya adalah 75,5. Dengan demikian, untuk mencari persentase yang nilainya adalah 75, maka kita harus mencari persentase yang terletak antara X1 yaitu 74,5 dan X2 yaitu 75,5. Ini adalah tepi bawahnya dan ini adalah tepi atasnya ya. Dengan menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, yaitu Z sama dengan X min X bar dibagi S. Kita tinggal substitusikan saja untuk mencari nilai Z1 dan Z2. Di sini Z1 nilai X yang dipakai adalah X1 74,5 dikurangi 67,75 dibagi 6,25. Perhitungannya sama seperti tadi, hasilnya adalah 1,08. Dan untuk nilai Z2 di sini kita pakai tepi atasnya yaitu 75,5 dikurangi 67,75 dibagi 6,25. Hasilnya adalah 1,24. Jika kita gambarkan dalam grafik distribusi normal, maka di sini digambarkan dalam daerah yang saya beri warna hitam ya. Jadi daerah di antara 1,08 dan 1,24. Luas daerah di bawah kurva normal baku antara 1,08 dan 1,24. Di sini adalah luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 1,24. Jadi ini ya yang saya beri tanda, dikurangi dengan luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 1,08 yang saya beri arsir warna merah. Kita cari dulu di sini luas di bawah kurva normal baku antara 0 dan 1,24. Di sini caranya masih sama seperti tadi. Kita cari dulu untuk Z 1,24 ya. Di sini kita lihat untuk yang vertikal di sini 1,2, lalu kita tarik ke kanan sampai angka 4. Di sini muncul 0,3925. Sehingga di sini luas di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,24 adalah 0,3925. Untuk luas di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,08, di sini yang saya beri tanda arsir warna merah. Sama caranya seperti tadi, kita tarik ya, di sini 1,0 tarik ke kanan sampai 8 ya, karena yang akan kita cari adalah 1,08. Hasilnya adalah 0,3599, sehingga di sini luas daerah di bawah kurva normal baku untuk Z antara 1,08 dan 1,24 yang saya beri warna hitam di sini adalah 0,3925 dikurangi 0,3599. Hasilnya adalah 0,0326. Jadi banyaknya calon peserta yang nilainya adalah 75, tinggal kita kalikan saja peluangnya, yaitu 0,0326 kita kalikan dengan 10.000. Hasilnya adalah 326 orang. Yang selanjutnya di sini akan kita bahas tentang distribusi student. Bentuk persamaan fungsinya yaitu di sini FT sama dengan K dibagi 1 ditambah T kuadrat dibagi N dikurangi 1 pangkat setengah N, dimana di sini T-nya adalah variabel kontinu, dimana nilainya lebih besar dari min tahingga, lebih kecil dari tahingga. K adalah tetapan yang besarnya tergantung dari besarnya N, sedemikian sehingga luas daerah antara kurva fungsi tersebut dan sumbu T adalah 1. N-1 di sini adalah derajat kebebasan atau DK, dan DK sendiri di sini adalah kemungkinan banyak pilihan dari sejumlah objek yang diberikan.
Bentuk kurva distribusi T ini mirip dengan bentuk kurva normal baku. Perhitungan yang berhubungan dengan distribusi T seperti halnya distribusi normal baku. Kita lihat di sini tabel untuk nilai persentil untuk distribusi T ya. Jadi di sini V adalah tadi derajat kebebasan ya, sama dengan dk di sini. Dan di sini nilai alfanya ya. Ini masih kelanjutannya, nanti kita belajar untuk membaca tabel tersebut dengan contoh soal yang tersedia. Kita lihat contohnya di sini. Cari nilai T untuk N sama dengan 14 jika alfanya 5%. Maka di sini kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu N-nya 14, alfanya 5%, dan di sini yang ditanyakan adalah T. Penyelesaiannya di sini kita cari dulu derajat kebebasannya, yaitu dk, rumusnya adalah N-1, N-nya adalah 14 dikurangi 1, hasilnya adalah 13. Dan di sini karena alfanya adalah 5% ya, maka P-nya adalah 100% dikurangi 5%, yaitu 95%. Di sini cari 13, lalu di sini tarik ke kanan sampai muncul angka 0,95 ya. 0,95 itu sama saja dengan 95%. Maka di sini kita baca hasilnya adalah 1,7709. Diagramnya, maka di sini ini adalah 1,77. Daerah yang diarsir adalah yang di sebelah kiri ya. Di akhir dari perkuliahan di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-8 mata kuliah Statistika Pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.